Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat datang di channel Salib Putih yang kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan channel Salib Putih, di mana saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang kami sampaikan dari awal bahwa tayangan kami akan berselang-seling, di mana 2 kali pelayanan firman dan 1 kali dalam bentuk tanya jawab atau diskusi. Namun kita bersama-sama memaklumi bahwa dengan situasi yang terjadi sekarang, beberapa tamu undangan mengalami kesulitan untuk datang bersama dengan kami. Sebagai penggantinya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lanjutan dari firman Allah yang telah tersampaikan sebelum ini. Dan secara khusus, saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah komentar dari salah seorang sahabat atas pemberitaan firman yang lalu. Saya bacakan komentar dari sahabat kita ini, yaitu dari Bapak Harun Ramli di Pulau Mas. Beliau mengomentari demikian. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Petrus. Kebangkitan Yesus ada hari esok yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Marilah dalam hidup kita melekat kepada firman-Nya. Di dalam pemberitaan firman yang lalu, saudara, kita disegarkan oleh kekuatan firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa sebagai orang beriman, kita dilekatkan dalam kebangkitan Kristus, yang itu berarti kita dilekatkan dalam kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus itu digenggamkan ke dalam tangan kehidupan kita, sehingga ada jaminan bahwa kita pun akan memenangkan berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Karena kita telah dilekatkan, kita telah melekat kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kuasa kebangkitan itu telah melekat, telah tergenggam, maka sekali lagi kita dijamin akan selalu memenangkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan memang tentunya kita berharap, kita menginginkan, kita akan selalu memenangkan setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak ingin kalah dalam situasi pergumulan kehidupan kita. Dan ketika kita ingin selalu menang, saudara, maka itu berarti kita juga harus selalu melekat kepada Kristus. Disinilah komentar dari sahabat kita, Bapak Ramli, mengajak kita untuk melihat lebih jauh lagi
Bagaimana supaya kita tetap melekat kepada Kristus dan Kristus tetap melekat kepada kita? Sehingga kuasa, kekuatan, kemenangan itu juga selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komentar yang dilontarkan oleh Bapak Ramli, oleh Bapak Harun Ramli, sungguh tepat. Bahwa kita harus melekat kepada firman-Nya. Kita harus melekat pada firman Kristus. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 21. Saya bacakan untuk kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, bahwa Yesus akan mengasihi kita, akan tinggal bersama dengan kita, melekat kepada kita kalau kita dengan setia memegang perintahnya dan melakukannya. Dan apa perintah Yesus? Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17 jelas dikatakan di sini. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kembali saudara, kita melihat benang merahnya bahwa kita ingin selalu menang dalam pergumulan kehidupan kita. Supaya kita selalu menang, tidak bisa tidak kita harus melekat kepada Kristus. Supaya kita tetap melekat pada kuasa kemenangannya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap melekat kepada Kristus? Kristus mengatakan, hendaklah firmanku, perintahku, itu kau pegang dan kau lakukan. Dan perintah Yesus jelas. Hendaklah engkau mengasihi satu dengan yang lain. Hanya di dalam hidup yang saling mengasihi, maka itu membuat kita tetap melekat kepada Kristus. Melekat kepada Kristus berarti kita melekat pada kuasa kebangkitannya. Melekat pada kuasa kebangkitannya, saudara, berarti kita melekat pada kemenangannya. Dan itu berarti kita akan selalu memenangkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menggarisbawahi ini. Karena banyak orang-orang yang beranggapan bahwa dengan rajin ke gereja, dengan rajin pelayanan, dengan selalu bicara firman Tuhan, sedikit-sedikit tentang apapun bicara tentang firman Tuhan, itu berarti sudah membuat kita melekat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa perintah Tuhan bukan untuk dibicarakan, bukan hanya sekedar untuk didiskusikan, tetapi perintah Tuhan jelas untuk dilakukan.
itulah yang menjamin Tuhan Yesus akan tetap bersama-sama dengan kita, melekat dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada statement Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7, saudara, ayat 21 sampai ayat 23, saya bacakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas, saudara, di sini tolok ukur bagi Tuhan untuk tetap melekat, untuk tetap menyatu bersatu dengan orang beriman, ialah bukan soal orang itu bicara firman. Bukan hanya sekedar kita melakukan pelayanan, tapi tolok ukur bagi Tuhan, dasar bagi Tuhan, untuk tetap bersama-sama, untuk tetap melekat dalam kehidupan orang beriman, ialah orang beriman melakukan firman-Nya. Jadi saudara, jangan sampai, ya mungkin kalau istilahnya, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang GR, kegedean rasa. Kita pikir dengan pelayanan kita pikir dengan pengetahuan kita tentang Alkitab, kita pikir dengan kita sedikit-sedikit bicara dengan firman, itu sudah membuat kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita. Oh tidak, saudara. Jelas. Bahkan di sini Yesus katakan, orang-orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku melakukan mujizat. Kurang hebat apa, saudara? Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Sebab orang-orang yang aku kenal ialah orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian, ketika kita ingin kehidupan kita selalu ditandai oleh kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan kita, tidak ada tawar-menawar. Hiduplah selalu di dalam kasih. Jelas itu perintah Tuhan. Aku akan ada bersama-sama denganmu dan akan menyatakan diriku, menyatakan kuasaku, menyatakan kemenanganku kalau engkau memegang dan melakukan perintahku. Dan inilah perintahku. Hendaklah engkau saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam hidup yang saling mengasihilah, maka akan ada jaminan kemenangan bagi setiap masalah yang kita hadapi. Secara pribadi, bahwa setiap pergumulan pribadi akan teratasi, akan termenangkan ketika kita menjadi pribadi yang selalu mengasihi setiap orang dan semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Ketika kita bicara sebagai keluarga, maka saudara, pergumulan kehidupan rumah tangga keluarga kita sebesar apapun akan termenangkan
ketika dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, suami istri saling mengasihi, orang tua dengan anak saling mengasihi, kakak beradik saling mengasihi. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berharap akan mengalami kemenangan ketika orang tua dengan anak ada permusuhan. Jangan berharap Yesus akan memenangkan permasalahanmu kalau engkau sendiri hidupmu, perilakumu menjadi masalah bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan tidak akan mengaruniakan kemenangan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat ini akan saya akhiri dengan mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus dari 1 Korintus 13. Untuk memperjelas, mempertegas firman Allah yang sudah kita dengarkan tadi. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ingin, rindu, selalu menang dalam pergumulanmu? Tuhan katakan tidak ada tawar-menawar. Taati perintahnya. Dan perintahnya jelas. Kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menolong saudara untuk senantiasa hidup di dalam kasih, agar supaya rahmat, berkat, pertolongan yang membawa kemenangan atas pergumulan selalu menjadi bagian hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin.